Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Eni. Di sini saya Hesti Ramadhani, NIM 152 180 120 akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari teori dan empiris, lalu teori, lalu konsep, lalu variabel, lalu indikator, dan yang terakhir item. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah evaluasi kritis dan mendalam dari penelitian sebelumnya. Tinjauan ini sebagai kegiatan untuk mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa manfaat tinjauan pustaka sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan variabel penelitian yang harus diperhitungkan oleh peneliti agar tujuan studi atau penelitian dapat dicapai. Yang kedua, memberikan batasan kepada penelitian yang dilakukan dengan menunjukkan variabel bebas atau variabel terikat yang relevan dan yang tidak relevan. Yang ketiga, merupakan acuan bagi peneliti dalam mengartikan teknis analisis data yang dikumpulkan dalam penelitian. Yang keempat, memberikan dasar pemikiran atau alasan pada peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan tujuan atau objektif dari penelitian tersebut. Lalu masuk ke kajian teori. Teori merupakan sebuah uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu. Istilah yang sering dipakai adalah landasan teori. Terdapat kegunaan kajian teori sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, membantu memberi gambaran tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip peneliti yang dihadapi. Yang ketiga, mengungkapkan sumber-sumber data, judul-judul pustaka yang berkait yang mungkin belum diketahui sebelumnya. Yang keempat, mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang dihadapi. Yang kelima, memperlihatkan kedudukan peneliti yang akan dilakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat peneliti berada. Yang keenam, mengungkapkan ide-ide dan pendekatan yang mungkin belum dikenal sebelumnya. Yang ketujuh, membuktikan keaslian peneliti. Yang kedelapan, mampu menambah percaya diri kita pada topik yang akan dipilih karena telah ada pihak-pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu, dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Lalu masuk ke pembahasan kajian empiris. Kajian empiris adalah kajian yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Kajian empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Isi dari kajian empiris meliputi yang pertama, nama peneliti, yang kedua judul, yang ketiga variabel yang digunakan, yang keempat permasalahan yang diangkat, yang kelima hipotesis, yang keenam metode penelitian atau kriteria sampel, jumlah sampel, lokasi penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, dan alat analisis. Dan yang terakhir adalah hasil penelitian atau kesimpulan. Lalu masuk ke pembahasan teori. Teori menurut Neumann adalah suatu himpunan konstruk atau konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Teori bertujuan untuk menjelaskan gejala dengan memerinci hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dan bagaimana bentuk hubungan itu sehingga bisa membuat ramalan. Langsung masuk saja ke pembahasan konsep. Konsep ialah istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan secara abstrak dari suatu objek untuk tujuan mengklasifikasikan ataupun mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda serta gagasan ataupun peristiwa.
Konsep bertujuan untuk menyatukan sejumlah benda seperti gagasan, peristiwa, maupun fenomena menjadi satu kesatuan. Fungsi konsep dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu merupakan kemampuan manusia untuk dapat berpikir optimal sepanjang hidupnya. Dengan membuat konsep itu, maka fungsi kognitif seseorang akan menjadi lebih baik. Fungsi evaluatif. Fungsi evaluatif merupakan proses yang dilakukan manusia di dalam menentukan nilai suatu hal. Yang ketiga, fungsi operasional. Di dalam proses pelaksanaan, dibutuhkan suatu dasar yang kuat untuk melakukannya. Dengan adanya konsep, maka proses operasional itu menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, fungsi komunikasi. Di dalam konsep ini terdapat proses komunikasi yang mana terdapat penjelasan, gagasan, ide, atau suatu benda, atau juga peristiwa. Di dalam membuat konsep, terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu nama, contoh, karakteristik pokok, dan rentang karakteristik. Lalu masuk ke pembahasan selanjutnya, itu variabel. Variabel adalah objek penelitian atau media terfokus dari dalam suatu penelitian yang berbentuk abstrak maupun real, yang mana nilai dari variabel memiliki varian yang bersikap dapat berubah-ubah, sehingga menghasilkan variabel secara umum yaitu sebagai salah satu objek yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk memperoleh hasil informasi yang dapat disimpulkan. Terdapat macam-macam variabel, yaitu yang pertama, variabel dependen. Merupakan variabel yang tidak bebas. Mereka terikat dan mempengaruhi setiap variabel lainnya. Seperti variabel independen yang memiliki perubahan kuat yang ditimbulkan oleh variabel independen. Yang kedua, variabel independen. Variabel ini pada dasarnya akan membawa perubahan yang membawa hasil dari adanya data dalam suatu proses penelitian, yang nantinya akan ada keterikatan variabel dependen. Lalu variabel moderator. Adanya keterkaitan suatu proses antar variabel bebas dan variabel terikat, yang mana hasilnya dari data tersebut akan semakin kuat, sehingga proses dari kinerja penelitian dapat dianggap sukses jika data yang dihasilkan tepat. Namun, ada variabel intervening. Variabel ini memiliki beberapa pengaruh pada hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, yang mana mereka tidak bisa diamati maupun diukur. Dan kedua variabel tersebut akan menghasilkan suatu informasi dengan cara logika ataupun analisis lainnya. Yang terakhir, variabel kontrol. Variabel ini merupakan variabel yang dikendalikan secara konstan sehingga hubungan variabel bebas pada variabel terikat tidak berpengaruh pada faktor luar. Dari variabel ini bisa dikatakan bahwa nilai dan hasil variabel kontrol adalah nyata, tidak terkait oleh media manapun. Selanjutnya, indikator. Indikator adalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suatu kegiatan atau kejadian. Terdapat fungsi indikator sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat penunjuk adanya perubahan di dalam suatu kegiatan atau kejadian tertentu. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pengguna dalam menyusun alat ukur. Yang ketiga, sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu kegiatan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya mengembangkan suatu kegiatan sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan, dan lingkungan. Yang kelima, sebagai pedoman dalam memberikan penilaian terhadap hasil suatu kegiatan. Namun langsung saja kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu item. Item adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti. Untuk mengetahui variabel itu valid atau tidak, cara yang bisa dipakai adalah dengan melakukan korelasi antara skor yang diperoleh dari hasil penjumlahan semua skor item. Korelasi yang tinggi akan menunjukkan kesesuaian antara fungsi item dan fungsi alat ukur keseluruhan.
Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.